Ini sedang terjadi, dan tidak semua orang akan merasakannya. Tetapi jika Anda merasakannya, itu berarti siklus terakhir Anda telah dimulai. Anda tidak dilahirkan hanya untuk mengulang. Anda diciptakan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Energi bulan purnama yang baru saja berlalu bukan sekadar intens. Ia membuka tabir. Ia membangkitkan sesuatu yang sangat kuno ke permukaan. Sesuatu yang telah menunggu selama banyak kehidupan untuk diselesaikan. Beberapa jiwa datang ke bumi untuk belajar, untuk berkembang perlahan, untuk mengulang pola yang sama dari kehidupan ke kehidupan. Namun, sebagian kecil, sangat sedikit, datang untuk sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Anda tidak lagi di sini untuk mengejar karma. Anda di sini untuk menutup lingkaran, untuk lulus. Dan ketika Anda berada dalam siklus terakhir, semesta akan merespons dengan cara yang berbeda. Anda mulai merasa seperti berjalan lebih dahulu dari yang lain. Bukan karena Anda lebih baik, tetapi karena Anda hampir selesai. Ini bukan awal Anda. Ini adalah tingkat akhir Anda. Dan semesta sedang diam-diam menyerahkan alat-alat untuk menguasainya. Dan jika akhir-akhir ini Anda sering bertanya, apa tujuan hidupku? Perhatikan baik-baik. Ada alasan mengapa pertanyaan itu muncul sekarang. Dan itu bukan karena alasan yang Anda pikirkan. Saya akan menjelaskan alasannya nanti. Jadi tetaplah bersama saya. Karena sesuatu yang lain juga telah dimulai. Semakin Anda terbangun secara spiritual, semakin dunia ini terasa asing. Seperti menonton sebuah sandiwara, namun semua orang di sekeliling Anda masih percaya itu nyata. Anda berjalan di tengah keramaian, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi bagian darinya. Anda mengikuti aturan masyarakat, tetapi di lubuk hati, Anda tahu semua itu hanyalah buatan manusia. Anda ada di dunia ini, tapi seolah tidak lagi menjadi bagian darinya. Anda tidak mengejar status. Anda tidak terobsesi pada peran. Anda melihat orang-orang hidup dalam lingkaran yang sama, mengejar uang, pengaruh, dan kekacauan. Tapi semua itu tidak lagi terasa nyata bagi Anda, karena Anda telah melihat skrip aslinya. Seolah bulan purnama telah mengelupas satu lapisan, dan kini Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Bukan karena Anda menjadi dingin secara emosional. Justru karena Anda telah merasakan sesuatu yang orang lain baru mulai pelajari. Anda tidak mati rasa. Anda terjaga. Anda merasa seperti orang asing, namun justru terasa lebih manusia dari sebelumnya. Dan jarak yang aneh itu, pemisahan yang sunyi antara Anda dan hiruk-pikuk dunia, bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah tanda spiritual. Dalam siklus terakhir ini, Anda tidak lagi memainkan permainan. Anda mulai mengamatinya. Apakah Anda merasa terhubung dengan ini? Jika iya, tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan apa yang Anda rasakan. Anda juga bisa menuliskan angka 999 sebagai simbol keselarasan dengan perjalanan ini. Karena tanda berikutnya mungkin akan semakin menggugah. Anda tidak sekadar merasakan perasaan orang lain. Anda merasakannya seolah itu milik Anda. Ada bentuk kepekaan yang melampaui emosi. Ini bukan tentang menjadi terlalu lembut atau terlalu emosional. Ini tentang koneksi yang dalam dengan segalanya. Manusia, hewan, bahkan bumi itu sendiri. Jika Anda berada dalam siklus hidup terakhir, kepekaan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia terbentuk perlahan melalui banyak inkarnasi. Anda telah hidup melalui penderitaan. Bukan hanya penderitaan pribadi, tetapi juga luka kolektif. Dan kini, bahkan dalam keheningan, Anda membawanya dalam jiwa. Ketika melihat seseorang yang terluka, tubuh Anda bereaksi seolah-olah luka itu adalah milik Anda sendiri. Ketika menyaksikan ketidakadilan, Anda membawanya berhari-hari dalam hati. Anda bisa menangis hanya karena melihat momen sederhana penuh kebaikan. Bukan karena Anda rapuh, tapi karena itu membangkitkan sesuatu dalam diri Anda. Jiwa mengingat, bahkan ketika pikiran telah melupakannya. Kepekaan ini mungkin semakin kuat saat bulan purnama, memperkuat saluran emosional Anda dan membangkitkan pengetahuan batin yang sulit dijelaskan.
Anda tidak bisa lagi mengabaikan kekejaman. Anda tidak bisa berpura-pura tidak melihat penderitaan dunia. Bukan karena Anda ingin merasakannya, tapi karena Anda memang merasakannya. Dan di dalam hati, Anda tahu ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda tak lagi hanya bekerja menyembuhkan luka pribadi. Ia sedang mentransformasi luka kolektif. Anda tidak membesar-besarkannya. Mungkin Anda bahkan tidak pernah menceritakan kepada siapapun betapa beratnya beban yang Anda bawa. Karena ini bukan tentang perhatian, ini tentang integrasi. Anda membawa beban ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai janji sunyi. Dan semesta mengetahuinya. Sebab ketika sebuah jiwa berada di ambang akhir, belas kasihnya berubah menjadi sesuatu yang kosmis, sesuatu yang kuno. Spiritualitas yang bersifat performatif terasa tidak tulus. Yang Anda cari adalah esensi, jawaban yang bergema hingga ke tulang. Anda mulai merasakan bahwa seluruh kehidupan Anda, setiap kebahagiaan, setiap patah hati, setiap sinkronisitas yang aneh, telah mengarahkan Anda ke momen pengingatan ini. Ini bukan tentang menambahkan informasi baru, melainkan tentang mengupas lapisan-lapisan hingga pengetahuan yang telah Anda miliki akhirnya kembali kepada Anda. Anda tidak sedang mencari jati diri. Anda sedang mengingat siapa diri Anda yang sejati. Dan ya, pada awalnya perjalanan ini bisa terasa luar biasa melelahkan. Anda mungkin merasa tersesat di tengah arus informasi, ajaran, dan berbagai jalan spiritual. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda melakukannya dengan benar. Namun perlahan, api pencarian itu mulai mereda. Bukan karena Anda kehilangan minat, melainkan karena Anda telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar informasi. Anda telah memasuki wilayah pengenalan. Sebab kenyataannya, ketika Anda mendekati akhir perjalanan inkarnasi jiwa, semesta mulai menarik Anda kembali ke asal. Tirai realitas mulai menipis, memori kosmik pun kembali. Anda tidak lagi hanya mengajukan pertanyaan. Anda menjadi jawaban itu sendiri. Yang Anda cari bukanlah sesuatu di luar diri Anda, melainkan bagian tertua dari jiwa Anda yang sedang mengingat kembali keberadaannya. Dan ketika Anda merasakannya, meski hanya sekali, Anda menyadari bahwa Anda tidak akan pernah kembali ke permukaan kehidupan yang dangkal. Karma yang dahulu membutuhkan waktu bertahun-tahun, kini terjadi dalam hitungan jam, bahkan menit. Salah satu tanda paling jelas bahwa Anda berada dalam siklus inkarnasi terakhir adalah betapa cepatnya segala sesuatu terjadi sekarang. Dulu, sebab dan akibat terasa berjauhan. Anda melakukan sesuatu dan baru berbulan-bulan kemudian melihat dampaknya. Tapi sekarang, umpan balik terjadi seketika. Anda memikirkan sesuatu dan melihat realitas langsung menyesuaikan. Anda mengucapkan sesuatu dan dunia merespons dengan presisi yang tajam. Tidak ada lagi jarak antara dunia batin dan pengalaman luar Anda. Mengapa? Karena roda bantu sudah dilepas. Alam semesta tidak lagi perlu mengajari Anda melalui jalan memutar yang panjang dan lambat. Anda telah melampaui fase itu. Kini, cerminan menjadi seketika. Jika Anda bertindak dari rasa takut, Anda langsung merasakannya. Jika Anda merespons dengan cinta, keharmonisan mengalir secara instan, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi persembunyian, tidak ada lagi siklus bawah sadar. Anda kini berada dalam mode ko-kreasi sepenuhnya, dan semesta memperlakukan Anda sebagai jiwa dewasa yang sesungguhnya. Ini bukan berarti semuanya berjalan sempurna. Justru sebaliknya, bisa terasa sangat intens. Anda akan langsung merasakan ketidaksesuaian energi dari keputusan yang tidak sejalan dengan jiwa Anda. Anda akan merasakan beban energetik saat berkata ya, ketika jiwa Anda berkata tidak. Namun, alih-alih terpuruk, sesuatu yang baru muncul. Tanggung jawab radikal. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban keadaan. Anda berhenti menyalahkan nasib, keberuntungan, atau orang lain. Karena kini Anda tahu bahwa Anda adalah pencipta realitas, pengirim frekuensi, arsitek sadar dari pengalaman Anda sendiri.
Dan setiap kali Anda mengambil keputusan yang selaras dengan diri tertinggi Anda, hidup akan segera merespons. Anda bahkan mulai mengujinya, mengucapkan doa atau berkat dengan lantang, menggeser energi Anda sebelum menghadapi momen sulit, memvisualisasikan kedamaian sebelum memasuki ruang yang kacau, dan melihat kenyataan membentuk dirinya di hadapan Anda. Ini bukan sihir, bukan pula kebetulan, ini adalah kesadaran. Dan itu kini tersedia bagi Anda, karena telah Anda upayakan selama banyak kehidupan. Ketika jiwa mencapai tahap akhir dalam siklus pertumbuhannya, semesta berhenti membisikkan petunjuk-petunjuk halus dan mulai memberikan jawaban yang gamblang. Suara-suara samar dari intuisi menjadi kejelasan yang tak terbantahkan. Hidup tak lagi dipenuhi dengan pertanyaan mendesak, melainkan dipenuhi dengan pemahaman yang mengakar. Tidak lagi terburu-buru mencari tujuan eksternal, karena sang jiwa telah bersatu dengan tujuan itu sendiri. Pada tahap ini, pelayanan menjadi naluri. Ia bukan lagi sebuah kewajiban, bukan pula pencapaian yang diburu demi validasi. Melayani menjadi bagian alami dari keberadaan, sebuah pancaran dari pusat kesadaran yang telah matang. Jiwa tidak lagi mencari pencapaian untuk memvalidasi dirinya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan sebagai bukti eksistensinya, dan ia tidak lagi mengejar keuntungan sebagai sumber kebahagiaan. Yang ia cari hanyalah dampak, sebuah pengaruh tenang namun dalam, kadang tak terlihat oleh mata, namun sangat nyata dalam getaran semesta. Jika Anda merasa telah sampai pada siklus kehidupan terakhir, mungkin Anda telah merasakan pergeseran ini secara mendalam. Ambisi pribadi mulai melebur dalam keinginan kolektif untuk membangun, menyembuhkan, dan mencerahkan. Anda tidak lagi terdorong untuk menonjolkan diri, untuk tampil paling bersinar di antara keramaian. Sebaliknya, Anda ingin menjadi cahaya yang menyalakan lilin-lilin lain. Anda ingin melihat orang lain terangkat, bukan terbelakang. Anda ingin menjadi alasan seseorang percaya bahwa kebaikan masih ada, bahwa harapan tidak sia-sia. Dan Anda melakukan itu bukan karena dorongan ego, bukan karena Anda ingin dikenang sebagai orang suci, bukan karena Anda sedang membangun portofolio karma. Anda melakukannya karena jiwa Anda telah berevolusi sedemikian rupa hingga pelayanan menjadi sifat dasar. Kebaikan bukan lagi pilihan moral, ia telah menjadi identitas. Memberi bukan lagi aktivitas terpisah, ia telah menjadi cara Anda hadir di dunia. Mungkin Anda menyadari bahwa satu senyuman tulus di waktu yang tepat dapat menjadi pelipur lara bagi jiwa yang hampir menyerah. Satu kata penguatan dapat menjadi jembatan bagi seseorang yang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Dan satu tindakan kecil, yang mungkin tak dianggap penting oleh dunia, bisa mengubah arah hidup seseorang secara diam-diam. Anda mulai memahami bahwa segala sesuatu memiliki resonansi dan bahwa kehadiran Anda di bumi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan kosmik yang lebih besar. Di titik ini, Anda tidak lagi terobsesi dengan seberapa besar peran yang Anda mainkan di panggung dunia. Anda lebih peduli apakah kehadiran Anda membawa kesejukan atau kegelisahan, kedamaian atau kekacauan. Anda lebih memperhatikan getaran yang Anda tinggalkan setelah Anda pergi. Anda mulai mengukur kehidupan bukan dari apa yang Anda miliki, melainkan dari apa yang Anda bagikan. Jiwa yang matang tidak selalu terlihat megah. Ia tenang, ia sederhana, namun ia membawa kekuatan besar. Karena dari ruang keheningan itu, segala sesuatu mengalir. Bukan karena Anda berusaha lebih keras, namun karena Anda akhirnya berhenti berpura-pura menjadi apapun selain kebenaran itu sendiri. Anda telah kembali ke inti. Bukan pada sebuah akhir, tetapi pada sebuah kejelasan. Pada kesadaran bahwa menjadi adalah pelayanan tertinggi. Anda memperhatikan hal-hal yang sering kali luput dari perhatian kebanyakan orang. Seperti senyum yang tidak benar-benar mencapai mata. Seperti nada suara yang sedikit bergetar saat seseorang berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal ada beban yang nyaris tak tertanggungkan di balik kata-kata itu. Anda mendengar sunyi di antara kalimat, merasakan luka di balik tawa, dan menangkap kelelahan yang tersembunyi dalam diam. Anda tidak membutuhkan penjelasan panjang. Jiwa Anda peka, dan hati Anda terbuka. Anda mengerti bahkan,
ketika orang lain tidak mampu mengungkapkannya. Dan ketika Anda melihat luka yang tersembunyi itu, Anda tidak tinggal diam. Tanpa perlu banyak berpikir, Anda bergerak. Mungkin lewat sikap kecil, sapaan lembut, tatapan yang penuh pengertian, atau kata-kata sederhana yang membawa ketenangan. Kadang, hanya dengan hadir dan diam, Anda telah memberi ruang bagi seseorang untuk bernapas lebih lega. Kehadiran Anda tidak keras, tidak mencolok, tapi sangat terasa. Dan yang istimewa, Anda tidak melakukannya untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau balasan. Anda melakukannya karena memang itulah Anda. Karena itulah cahaya dalam diri Anda menyala. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan ketika Anda memberi. Bukan rasa puas karena telah melakukan hal baik, tapi nyala hangat yang hanya muncul ketika Anda hidup selaras dengan esensi jiwa Anda. Anda merasa utuh, Anda merasa pulang. Dan disitulah tanda yang paling jelas terlihat, bahwa Anda tidak hadir untuk dilihat. Anda hadir untuk dikenang, bukan oleh mata, tetapi oleh hati. Anda tidak lagi berjalan di dunia ini untuk mendaki gunung-gunung pengakuan, melainkan untuk berakar dalam menyediakan ruang bagi yang rapuh, menjadi pelipur lara bagi yang lelah. Menyebarkan cahaya yang tenang, namun menyentuh. Yang lebih indah, semua itu tidak melelahkan Anda. Justru itulah yang menghidupkan Anda. Anda tidak merasa kehilangan saat memberi. Sebaliknya, Anda merasa dipenuhi. Anda tidak merasa lebih rendah saat merendah. Anda justru merasa semakin tinggi, semakin luas, semakin dalam. Anda tidak merasa harus menandingi siapapun, karena Anda telah menemukan irama jiwa Anda sendiri. Dan itu cukup. Bahkan, itu sempurna. Sebab dalam bab terakhir perjalanan jiwa ini, tujuan Anda tidak lagi soal gelar, status, atau piala-piala yang bisa dipamerkan. Anda tidak mengejar prestasi, melainkan resonansi. Anda tidak ingin hanya dikenang karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena bagaimana Anda membuat orang lain merasa. Karena energi Anda, karena kehadiran Anda, karena damai yang Anda tinggalkan, meski hanya sebentar singgah. Inilah jiwa yang sedang menyelesaikan siklusnya. Jiwa yang telah melewati banyak badai dan kini memilih menjadi langit tenang bagi orang lain. Jiwa yang tidak haus pengakuan, tapi selalu haus untuk mencintai dalam diam. Jiwa yang mengakar, bukan menjulang. Dan justru karena itu, pengaruhnya menjangkau jauh, melewati kata-kata, melewati waktu, melewati tubuh. Ia hidup dalam kenangan, dalam kelegaan, dalam bisikan hati yang berkata, "Aku tidak sendirian. Ada yang pernah melihatku, sungguh-sungguh melihatku." Dan itu adalah warisan terbesar yang bisa diberikan sebuah jiwa. Menjadikan dunia ini sedikit lebih ringan, sedikit lebih hangat, dan jauh lebih manusiawi. Hanya karena ia pernah hadir. Dan, ya, terkadang jalan pelayanan ini terasa sunyi. Tidak glamour, tidak disorot, tidak disambut dengan tepuk tangan ataupun pujian. Jalan ini tidak selalu penuh sorotan. Tetapi justru karena itu, ia penuh makna. Jalan ini bukan untuk mereka yang ingin terlihat, tetapi untuk mereka yang ingin hadir. Bukan untuk mereka yang ingin dikenang namanya, melainkan bagi mereka yang ingin meninggalkan kebaikan yang melekat dalam diam. Pelayanan sejati jarang dirayakan, namun selalu dirasakan. Dan dalam keheningan itu, Anda mulai memahami bahwa inilah bentuk kebesaran yang sejati, kebesaran yang tidak perlu dinyatakan, karena ia cukup untuk dirasakan. Pemenuhan yang Anda alami dalam pelayanan bukanlah sesuatu yang Anda kejar. Ia bukan ambisi, bukan target spiritual, bukan pencapaian pribadi. Ia adalah pengingatan. Anda tidak dipanggil untuk membantu. Anda sedang mengingat siapa Anda sebenarnya. Jiwa Anda sedang kembali pada frekuensinya yang paling murni. Dan dalam ingatan itulah Anda mulai menemukan rumah sejati. Bukan pada tempat, bukan pada orang, tetapi pada vibrasi keberadaan Anda sendiri. Semakin tinggi evolusi jiwa, semakin ringan cengkeramannya pada dunia.
Hal-hal yang dulu begitu penting, pengakuan, kepemilikan, status, kesuksesan luar, secara perlahan kehilangan cahayanya. Bukan karena Anda menjadi apatis, tetapi karena Anda mulai melihat lebih dalam. Anda mulai menyadari bahwa nilai sejati tidak diukur dari apa yang Anda miliki, tetapi dari siapa Anda ketika semuanya pergi. Ketika Anda berdiri sendiri, tanpa atribut, tanpa peran, tanpa sorotan, apakah Anda masih damai? Apakah Anda masih penuh kasih? Dulu, melepaskan terasa seperti kehilangan. Terasa seperti menyerah. Kini ia terasa seperti kebebasan, seperti kebenaran yang tak terbantahkan. Anda mulai memahami bahwa kehidupan bergerak dalam siklus yang konstan. Segala sesuatu naik, memudar, berubah. Orang datang dan pergi. Situasi berganti. Babak dibuka dan ditutup. Identitas terbentuk, lalu larut. Dan itu bukan tragedi. Itu adalah ritme suci dari eksistensi. Alih-alih melawan arus, Anda belajar mengalir bersamanya. Anda tidak lagi mengikat diri pada hal-hal yang dulu Anda anggap sebagai sumber. Anda mulai menyadari bahwa Anda bisa menghargai sesuatu tanpa harus memilikinya. Bahwa cinta sejati tidak harus mengikat. Bahwa keindahan tidak harus diklaim. Bahwa makna tidak harus dimiliki, cukup disadari, cukup dihargai, cukup dialami. Dan dalam kesadaran itu, Anda menjadi lebih ringan, lebih lembut, namun justru lebih kuat. Anda tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan kehilangan, karena Anda tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya hanya berpindah bentuk, berpindah tempat, berpindah peran. Apapun yang sejati akan selalu menemukan jalan kembali, dalam waktu dan cara yang tak selalu dapat dijelaskan oleh logika manusia. Di tahap ini, Anda hidup bukan untuk mengumpulkan, tetapi untuk mengalami. Bukan untuk membuktikan, tetapi untuk menjadi. Dan bukan untuk dikenal, tetapi untuk meninggalkan jejak yang sunyi namun dalam di hati dunia. Inilah kebebasan sejati. Saat Anda berhenti mengejar dunia dan dunia pun berhenti membebani Anda. Anda menjadi saksi, bukan hanya terhadap kehidupan, tetapi terhadap esensi diri yang tak tergoyahkan. Anda menjadi ruang, bukan lagi hanya peran. Dan dari ruang inilah, kasih mengalir, terang menyebar, dan kehadiran Anda menjadi berkat bagi siapapun yang cukup hening untuk merasakannya. Di titik tertentu dalam perjalanan jiwa, Anda mulai merasakan pergeseran mendalam, bahwa kehadiran menjadi lebih berharga daripada keabadian. Anda tidak lagi terobsesi dengan sesuatu yang abadi, dengan yang tetap, dengan yang tak berubah. Sebaliknya, Anda menemukan makna yang lebih dalam segala yang sementara. Dalam hal-hal yang datang sebentar lalu pergi. Dalam detik-detik yang tak bisa diulang, tetapi selamanya tertanam dalam kesadaran Anda. Ada kelembutan yang perlahan masuk ke dalam energi Anda. Cara Anda berjalan, berbicara, menatap, bahkan mendengarkan, semuanya menjadi lebih hening